Pada tahun 1920, seorang putri cantik Cokro Aminoto Siti Utari, gadis mungil dan pendiam, menjadi istri pertama Soekarno. Sri Utari merupakan anak dari guru ngajinya Bapak Soekarno, Putri HOS Cokro Aminoto. Ini menjadi wanita pertama yang dinikahi Bapak Soekarno. Mereka menikah pada tahun 1921 di Surabaya. Soekarno menikahi Utari hanya untuk meringankan beban keluarga Cokro. Bisa dibilang pernikahan ini terjadi tanpa cinta karena keduanya lebih akrab seperti sepasang kakak adik. Selama menikah, Soekarno tak pernah menyentuh Utari sama sekali. Soekarno menceraikan Utari tak lama setelah kuliah di Bandung. Lalu pada tahun 1920 di kota Bandung, Soekarno menikahi seorang janda yang berbeda 15 tahun, yakni Ibu Inggit Garnasih, mantan istri Haji Sanusi yang waktu itu Bapak Soekarno tinggal di rumah itu saat menyelesaikan pendidikannya di Bandung. Inggit bukan nama lahir Garnasih, nama itu didapat karena kecantikannya. Karena kecantikan Garnasih, orang-orang yang mendapatkan senyuman darinya ibarat mendapatkan uang 1 ringgit. Cinta Karno dan Inggit. Kedatangan Soekarno ke Bandung tepat setelah dirinya lulus dari Hogger Burger School HBS di Surabaya atas rekomendasi dari bapak mertua sekaligus mentornya, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Bung Karno tinggal di rumah Haji Sanusi. Di rumah itulah kali pertama Bung Karno bertemu dengan Inggit yang merupakan istri Haji Sanusi. Sebagaimana dikisahkan Bung Karno dalam buku karya Cindy Adam, Bung Karno sedari awal sebagai perempuan luar biasa. Perawakannya kecil, sekuntum bunga merah yang melekat di sanggulnya, dan satu senyuman yang menyilaukan mata. Ia istri Haji Sanusi, Inggit Garnasih. Salah satu alasan kandasnya hubungan karena selama 18 tahun menikah, keduanya tak dikaruniai seorang anak. Selain itu, kala itu Inggit menolak keras untuk dimadu karena Bung Karno ingin menikahi anak tokoh Muhammadiyah Bengkulu, Fatmawati. Inggit pun diceraikan Bung Karno dan dipulangkan ke Bandung. Saat Soekarno meminta restu dari Inggit untuk menikah dengan Fatmawati, Inggit menyatakan dengan tegas bahwa ia pantang dimadu dan lebih memilih untuk diceraikan. Setelah Jepang mengembalikan Soekarno ke Jakarta pada awal tahun 1942, Soekarno kemudian menceraikan Inggit, memulangkan Inggit ke Bandung. Tanggal 1 Juni 1943, Soekarno menikah dengan Fatmawati. Pada pernikahan yang ketiga, Soekarno menikah Fatmawati, anak angkatnya saat di Bengkulu yang telah beranjak remaja. Menjadi salah satu istri Soekarno yang berperan penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, Fatmawati merupakan istri ketiga dari Presiden Soekarno yang menjahit bendera merah putih dengan mesin jahit tangan. Kala itu, dalam kondisi hamil, Fatmawati berusaha menjahit bendera merah putih berukuran 2 x 3 meter yang kemudian dikibarkan setelah pembacaan naskah proklamasi pada 17 Agustus 1945 di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pernikahan keduanya dikaruniai 5 orang anak, yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guruh Soekarno Putra. Soekarno kemudian menikahi seorang wanita janda beranak 5 yang bernama Hartini. Ia merupakan istri keempat Soekarno. Pertemuan pertama Bung Karno dan Hartini terjadi di Candi Prambanan, Jawa Tengah. Namun sumber lain menyebutkan jika Hartini berkenalan dengan Soekarno di Salatiga tahun 1952. Setahun kemudian Hartini dan Soekarno kembali bertemu saat peresmian Teater Terbuka Ramayana di Candi Prambanan, 7 Juli 1953. Soekarno dan Hartini menikah di Istana Cipanas. Pada tahun 1959, Soekarno kembali menikah dengan wanita model dan mantan pramugari yang bernama Kartini Manopo yang menjadi istri kelima Soekarno. Kartini Manopo berangkat ke San Francisco mengikuti festival pramugari. Sepulang dari sana, Kartini tetap mantap pada keputusan berhenti jadi pramugari. Namun surat pengunduran dirinya tidak diterima. Kartini malah dipindahkan ke Dolok. Laun Kartini menyadari penempatannya di pesawat kepresidenan dikondisikan agar selalu dekat dengan Soekarno. Setelah 4 tahun bekerja di Dolok Martimbang, tibalah saat yang paling mendebarkan. Bung Karno meminta Kartini menjadi istrinya. Bung Karno saat itu hanya mengenakan baju bermotif kotak-kotak yang sangat sederhana. Bung Karno meminang saya dalam keadaan sebagai manusia biasa.
Bung Karno tidak memaksa, ia meminta dengan tutur kata yang sopan, dengan senyum dan pandangan mata yang sulit untuk saya lupakan sampai sekarang. Tutur Kartini dikutip Info. Seperti di kisah RK, Kartini menerima pinangan Soekarno, kendati demikian Kartini tidak ingin merepotkan calon suaminya itu. Pasalnya, adat istiadat di Mobago, kampung halaman Kartini, sangat kuat. Di sana tidak ada istilah istri kedua atau istri ketiga. Saat itu Soekarno telah memperistri Hartini dan belum menceraikan Fatmawati sang ibu negara. Sementara itu pihak Kartini keluarganya terbilang keluarga terpandang. Oleh sebab itu Kartini tidak mungkin dijadikan istri kedua atau ketiga sekalipun yang melamar adalah seorang presiden. Dan pada tahun 1963 hubungan Soekarno makin serius dengan Naokonemoto yang mengubah namanya menjadi Ratna Sari Dewi. Pada tahun yang sama, Soekarno menikahi dua wanita sekaligus, yaitu Ratna Sari Dewi, sekretaris bidang kesenian asal Jawa Timur yang bernama Haryati. Dewi menikah dengan Soekarno pada tahun 1962 ketika berumur 22 tahun dan mempunyai anak yaitu Kartika Sari Dewi Soekarno. Dewi berkenalan dengan Soekarno lewat seorang relasi ketika Bung Karno berada di Hotel Imperial. Menjelang redupnya kekuasaan Soekarno, Dewi meninggalkan Indonesia setelah lebih 10 tahun bermukim di Paris sejak 1983. Dewi kembali ke Jakarta pada 2008. Ia kembali ke Jepang dan menetap di Shibuya, Tokyo, dan sampai sekarang. This is my Elvia. This is the Shih Tzu. His name is Elvia. Halloween のリボンをしてます。可愛いでしょ。男の子ですけど。Pada tahun 1964, Soekarno kembali menikah dengan seorang pelajar SMA yang bernama Yurike Sanger. Dan ini merupakan istri ke-8 Soekarno. Ternyata sebelum dinikahi seorang proklamator, ia memiliki pacar bernama Bisma Dewabrata. Saja tanpa kata putus ketika akan menikah dengan Presiden Soekarno. Sebenarnya aku dengan Bisma tidak putus, tapi berpisah begitu saja karena waktu itu yang melamar aku presiden, panglima di atas panglima, jadi bagaimana ya? Ujar Yurike Sanger sambil terkekeh. Ada satu hal yang diingat Yurike sebelum menikah dengan Soekarno, presiden pertama Indonesia itu berjanji memberikan beasiswa pada cinta pertamanya itu, yakni Bisma. Istri ke-9 Soekarno adalah Heldi Jafar yang dinikahi Soekarno saat ia masih berusia 18 tahun. Pada saat menikah dengan Heldi Jafar, Soekarno berusia 65 tahun dan itu merupakan pernikahan terakhir Insinyur Soekarno. Heldi Jafar merupakan istri ke-9 atau istri terakhir Soekarno. Keduanya menikah pada 1966. Bung Karno berusia 65 tahun, sedangkan Heldi Jafar masih berusia 18 tahun. Pernikahan keduanya hanya bertahan 2 tahun. Komunikasi tak berjalan lancar setelah Soekarno menjadi tahanan di Wisma Yaso, Jalan Gatot Subroto. Heldi sempat mengucap ingin berpisah, tetapi Soekarno bertahan. Soekarno hanya ingin dipisahkan oleh maut. Akhirnya pada 19 Juni 1968, Heldi yang berusia 21 tahun menikah lagi dengan Gusti Suryan Shahnur. Dari ke-9 nama itu yang paling dikenal masyarakat Indonesia adalah Ibu Fatmawati. Namanya tercatat dalam sejarah sebagai ibu negara yang menjahit bendera Sangsaka Merah Putih Indonesia pertama kali. Namun yang setia menemani Soekarno dan mempertahankan pernikahannya hingga akhir hayat Soekarno adalah Hartini. Dan di pangkuan Hartinilah Bung Karno menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Gatot Subroto pada 21 Juni 1970 karena penyakit ginjal yang sudah lama diderita. Maaf apabila ada salah-salah kata, terima kasih. Jangan lupa di subscribe.